Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 10 DKP SMK Gentar Pasundan ingin mewawancarai aparatur desa. Langsung kita masuk ke dalam. Kami dari SMK Gentar Pasundan ingin mewawancarai Bapak. Sebelumnya Bapak ini namanya siapa? Saya Bapak Andi Suhandi, jabatannya Keuangan Desa Katesa. Lanjut ke pertanyaan pertama. Ada berapa banyak penduduk yang tinggal di Desa Kertaesa ini? Kalau jumlah penduduk ya kan harus update ya. Jumlah penduduk per bulan November tertanggal 30 November itu laki-laki ada 1.545, kalau perempuan ada 1.435. Nah, jadi di keseluruhan total itu ada 2.980-an lah. Kan kemarin ada yang meninggal, ada yang lahiran. Jadi mungkin sekarang di 2.980. Terima kasih telah menjawab pertanyaan nomor 1. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, Pak. Ya. Apa saja kebudayaan yang ada di desa ini? Kalau kebudayaan yang mungkin disebut budaya, ada banyak ragam kultur di Desa Katesa, di Manis, di Pahing, di Kaliwon. Kalau kebudayaan mungkin sama dengan budaya-budaya yang lain, cakupan Jawa Barat atau misalkan cakupan antara kita kan ada namanya lebih kebanyakan NU-nya gitu ya. Jadi misalnya kebudayaan itu bersinggungan langsung ke agama, bersinggungan langsung ke lingkungan seperti itu. Nah, budayanya sendiri di sini lebih banyak ke gotong royong antara aparat, masyarakat. Terus adanya hari-hari besar Islam, karena memang kita kan kebanyakan Islam di Katayasa, bukan kebanyakan lagi, mayoritas itu hampir 99% itu Islam. Jadi kebudayaannya lebih cenderung ke asimilasi antara budaya Islam sama budaya Jawa Barat sepertinya gitu. Kemudian dari mulai hari-hari keagamaan, kematian, keagamaan, perayaan pernikahan, sunatan, itu lebih cenderung ada ikatan dengan acara-acara keagamaan. Terima kasih, Pak. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa saja program-program yang sering diterapkan di desa ini? Kalau program-program banyak. Nah, salah satunya untuk per tahun 2024 sekarang itu Desa Kertaesa lebih menekankan kepada kebersihan lingkungan. Nah, kebersihan lingkungan itu pertama mungkin ada TPS 3R. Nah, TPS 3 itu pengelolaan sampah dimulai dari nol sampai ke hasil produk yang sudah jadi dan balik lagi ke pengelolaan sampah itu sendiri. Terus tidak ada yang terbuang dari sampahnya, sampah organik dan non organik itu diserap langsung terus disalurkan langsung. Yang kedua mungkin ada Kertaesa Mengaji. Nah, Kertaesa Mengaji itu diadakan per 1 bulan sekali, atau kalau misalkan ada waktu 2 minggu sekali itu ada Kertaesa Mengaji, tepatnya di Desa Kertaesa. Terus ada lagi program desa mengenai Sabdarum, ada kebersihan lingkungan, ada peningkatan kapasitasnya. Jadi kalau dipaparkan banyak. Jadi utamanya atau misalkan yang lebih ditekankan itu mungkin ke pengelolaan sampah sama Sabdarum gitu kalau Desa Kertaesa. Mungkin itu ya. Baik, Pak. Lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana sejarah awalnya berdiri desa ini dan pada tahun berapa desa ini didirikan? Kalau Desa Kertaesa kemungkinan berbeda dengan desa yang lain. Kalau Desa Kertaesa termasuk desa yang Buhun itu lama, mulai dari masa penjajahan Belanda lah, Belanda kisaran abad ke-17. Desa Kertaesa itu desa
sebelum Belanda juga sudah ada Kertaesa, cuman pengadministrasian itu ada di zaman Belanda pada abad ke-17. Nah, pada abad ke-17 ini desa Kertaesa itu tadinya ada beberapa desa, termasuk Tirta, Babakan Remak, Kertawangunan, Mekar Mukti, terus Sindang Agung, itu termasuk ke Kertaesa dulunya. Nah, sedangkan untuk batas-batasnya ya kemungkinan besar di Kedawang sampai ke Sungai Cilengkrang di sebelah sana. Itu batas teritorial desa Kertaesa. Jadi lumayan agak luas, ya, banyak. Kemudian dipimpinnya itu sama Bapak Demang Jaya Sasmita kalau nggak salah. Nah, Bapak Demang itu dilantik oleh Belanda pada zaman Belanda dulu. Kemudian administrasinya hanya sebatas itu untuk hari lahir, hari jadi segala macamnya untuk desa Kertaesa, karena memang Kertaesa plural banyak jadinya. Sekarang udah masing-masing Babakan rumah, Mekar Mukti udah pisah, terus Kertawangunan udah pisah. Nah, sekarang desa Kertaesa baru jadi berdiri sendiri masing-masingnya gitu. Jadi memisahkan diri lah. Terus apa tadi Pada tahun berapa? tahunnya saya kurang begitu paham mengenai tahun, kayaknya sekitar 1772 atau 82 gitu. Cuman mengenainya datanya kami belum memegang data, nanti diteliti lebih lanjut ya, paling kisaran antara abad ke-17-an lah gitu. Sekarang masih masa-masa penelitian, ini tahun berapa desa Kertaesa di maksudnya ada gitu ya. Itu aja. Oke, baik, lanjut ke pertanyaan terakhir yaitu kelima. Desa Kertaesa dipimpin dengan Kalau yang namanya desa berarti kan dipimpinnya oleh kepala desa. Jabatan kepala desa itu kan baru. Jadi dulu mah melekat sama ku, kepala desa itu sama dulu dengan ku ya. Nah, ku itu dari mulai awal Bapak Demang Jaya Sasmita tahun 1780-an. Terus Bapak Chandra Manggala, Bapak Haji Ilyas yang dari tahun 1858, Paku Bintang 1994, Bapakku Kanran 1928, terus Bapak Sukanta 1935, terus Bapak Suwita Praja 1973, Bapak Adnan 1970, terus Bapak saya lupa lagi, Bapak Suhardi, Bapak Oteng Sutara Priya di tahun 2004. Terus sekarang itu dijabat oleh Bapak Kuwu atau Kepala Desa Bapak Arif Amarudin SOSI NLP. Jadi sekarang masa jabatan Pak Kuwu itu kan baru ya, jadi dari mulai tahun 2019 sampai sekarang menjabat itu Bapak Kuwu Arif Amarudin. Pak, cukup sekian dari kami. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.